Jadi awareness dari para tenaga kesehatan tuh juga harusnya. Dan juga orang tua harus peka ya dok ya kalau ada lihat yang berbeda. Ya gitu. Oh masa iya seminggu nggak ada anusnya, nggak ketahuan gitu kan, kebangetan gitu kan itu. Ketika sudah dioperasi sudah selesai masalahnya kan? Jadi gini, kalau dia selesai dioperasi, untuk masalah yang ininya selesai saat itu. Iya. Tetapi kan selesai operasi dia harus penyembuhan. Ya. Penyembuhannya itu namanya bayi gitu ya, nggak terlalu mudah gitu ya. Dia masih pakai mesin bantu nafasnya, buat bantu pernafasannya dia, itu yang masih kita hadapin. Kontrol peradangannya dia gitu ya, infeksinya masih kita kontrol sekarang. Kita kalau nerima kasus gini seperti yang tadi Prof Rina sampaikan, belum tentu lahirnya di rumah sakit kami. Ada yang dikirim jauh waktu itu dari Ternate. Ya Allah, itu perjalanannya gimana Jauh tuh dok? banget. Ya Allah. Jauh banget gitu ya, sampai sini gitu, sampai sini masih besar gitu ya. Alhamdulillah kadarullah ya, dari Allah bisa gitu dioperasi. Selanjutnya dilakukan, pernah dengar Mbak Oki pernah dengar yang namanya kemoterapi nggak? Iya, untuk yang kanker ya? Iya, buat kanker, kan teratoma kanker. Oh, itu tuh kanker? Iya, setelah diangkat, kemudian selanjutnya dia dikerjakan kemoterapi. Masih bayi udah kemoterapi dok Iya, ya? betul. Kita kerjasama sama dokter hematologi, dokter darah. Itu kita kerjasama. Kalau yang ini kebetulan baru diangkat saja ya, belum di kemoterapi. Masih ada pertimbangan-pertimbangan kan, nggak langsung cepat gitu kita kerjain. Pasti ada pertimbangannya. Kondisinya masih sakit berat apa enggak? Nah ini yang dibilang tuh masih sakit berat, anaknya masih pakai alat bantu nafas. Pasti banyak pertanyaan begini dok, mohon izin mau nanya. Iya silakan dok. Pasti yang nonton nanya gimana sih supaya kita menghindari atau apa yang harus diantisipasi supaya anak yang dilahirkan sehat seperti itu gimana dok? Iya baik, nanti mungkin juga ditambahkan oleh Prof Rina ya. Jadi yang pertama adalah sebaiknya, idealnya kita mempersiapkan semuanya itu sebelum kita hamil. Jadi sudah disiapkan sebelum kita hamil. Misalnya nih dari SMP kita harus sudah hidup sehat, ya kan? Jadi kan udah usia reproduktif kan ya, udah ada menstruasinya gitu ya. Kita harus sudah hidup sehat. Jadi udah hidup sehat, makannya cukup gitu ya, bukan mahal tapi makannya kualitasnya yang penting bagus, sumbernya pas segala macam gitu ya. Nah itu pas. Nah kalau makannya bagus, suplementasi vitaminnya bagus, suplementasi yang sekarang orang banyak ngomong mikronutrien gitu ya, vitamin gitu itu harus dilengkapi dengan baik. Kadar darah juga harus bagus. Nah itu dipersiapkan jauh sebelum hamil, sehingga waktu hamil kita hanya tinggal melanjutkan aja nih apa yang udah kita siapkan selama ini. Begitu hamil kan sudah dipersiapkan dong sebelumnya. Pas hamil kontrol lah, teratur ke bidan ataupun ke dokter, tergantung derajat penyulit kehamilannya. Makin berat derajatnya, kontrolnya akan lebih sering. Dari situ nanti bisa kita lihat, oh kira-kira ada penyulit nggak sih? Nah, mungkin itu bisa yang kita lakukan sebagai manusia. Apa sih yang kita persiapkan untuk calon buah hati kita, penerus kita? Mungkin gitu ya Prof ya? Ya, Walaupun ada kasus-kasus tertentu memang takdir ya dok ya. Dokter Putri katakan itu jadi kelainan tuh ada yang kejadiannya spontan aja begitu. Nah sebenarnya sih nggak ada yang spontan, cuman kita aja belum tahu, ilmunya belum kebuka gitu. Tapi sementara ini kita kelompokkan itu spontaneous gitu loh.
Ya seperti Down syndrome misalkan, kenapa gitu. Kalau Sulaiman tuh kategorinya apa? Itu juga bukan diturunkan kan, bukan diturunkan, bukan berarti nanti adiknya, kakaknya itu kan enggak terjadi spontan sebegitu saja. Atau ada juga yang karena ibu bapaknya punya kelainan yang bisa menurun gitu ya. Ada juga yang sebenarnya kelainan itu bisa dicegah, seperti katanya spina bifida, pernah dengar yang itu? Nah itu karena kekurangan asam folat kayak gitu. Tadi Dokter Putri udah katakan seyogyanya. Jadi kita itu kalau mau punya anak persiapan dong gitu ya. Masa kalah sama petani? Saya bilang petani, coba kita tanya, petani mau nanam padi, mau nanam bawang, masa di tanah sembarangan aja? Nggak bisa. Betul. Mesti diolah dulu, ya itu gitu lah, supaya hasilnya optimal kayak gitu. Nah, ada juga yang itu dengan begitu aja bisa mengurangi banyak kelainan. Nah, tapi nanti tinggal sisa-sisa yang memang terjadi spontan. Nah, harusnya yang kita memang belum biasa ya memeriksa kalau mau calon pengantin tuh saling diperiksa gitu. Padahal itu penting ya dok ya? Iya, memang mestinya. Mestinya kita harus membiasakan diri, jangan nanti kalau udah lahiran baru nangis-nangis ya, bagaimana gitu kan kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau menikah ini penting sekali pemeriksaan kesehatan dari calon suaminya maupun calon istrinya ya dok ya. Betul. Screening pramarital ya. Screening pramarital. Ada screening gitu. Kami tuh sebenarnya nanti saya sama Dokter Cut sama adik-adik ini nih mau, jadi banyak tuh kalau nanti si Kiara itu udah kembali lagi ke kami mau, itu kan gede banget ya. Nanti saya kasih tunjuk dari sini gedung kelihatan. Gede banget gitu. Itu mau didedikasikan untuk ibu anak. Jadi termasuk nanti kita mau bikin poliklinik yang untuk premarital screening ini. Oh, Masya Allah. Ya kan, jadi ayo gitu loh. Yang mau nikah sebelum nikah periksa dulu. Boleh gitu. Terus kalau toh nanti udah terdeteksi misalnya kelainan, dia boleh juga konsultasi nanti akan dibeginikan, mereka sudah siap mental. Itu belum ada kah di Indonesia? Belum. Terus abis gitu juga kami mau buat ini apa namanya klinik atau penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini. Jadi berkebutuhan khusus itu bukan hanya rare disease, tetapi ada juga yang seperti spina bifida itu kan berkebutuhan khusus. Ya, itu belum ada dok yang rumah sakit khusus untuk menangani seluruh anak-anak. Coba kasih tahu saya di mana. Belum ada ya. Jadi tadi Prof Rina udah jelasin banyak ya teman-teman sekalian. Memang kesulitannya adalah kalau anak kita berbeda dengan bayi-bayi kebanyakan, memang salah satu kendalanya harus periksa di banyak sekali dokter, dan itu mungkin banyak juga teman-teman yang merasakan anak lagi sakit, kemudian kita bawa ke dokter sana, bolak-balik ke rumah sakit, waktunya nggak bersamaan, itu kan melelahkan fisik ibunya dan juga pastinya anaknya. Tapi Masya Allah, Prof Rina punya cita-cita besar bersama dengan teman-teman tentu saja, supaya tidak lagi kesulitan bayi dibawa ke sana kemari untuk periksa di berbagai macam dokter, tapi di satu waktu, di satu tempat, ya di Gedung Kiara itu cita-cita besar Prof ya, supaya memudahkan ibu dan anaknya, terkhusus anaknya ya, untuk diperiksa secara holistik lah oleh dokter-dokter yang berkompeten seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Gedung Kiaranya cepat jadi sehingga bisa banyak membantu anak-anak Indonesia, insya Allah. Amin. Ini dijelaskan ya, anaknya namanya spina bifida. Jadi kalau punggung kan harusnya mulus ya, tapi dia di sini ada tonjolannya. Nah, biasanya kalau ada tonjolan di sini, kepalanya diikutin membesar, yang kita sebut hidrosefalus. Jadi ada cairan di kepalanya. Apakah spina bifida cacat tulang belakang selalu ada hidrosefalus? Bisa ada yang pakai hidrosefalus, bisa juga ada yang nggak pakai hidrosefalus. Nah, kalau yang ini kan kepalanya, kalau mohon maaf ya kan, adik kepalanya agak sedikit besar ya. Ini kelihatan nggak? Ini kan bagian yang atas, ini bagian yang bokong ke bawah. Ini ada yang groak nonjol. Nonjol di bagian punggung belakang ya dok ya? Di pinggang ya, kita sebutnya ya, di daerah pinggang sini, di spinanya, di pinggangnya dia ada yang groak ini nonjol. Nah, kan cairan bisa keluar. Nah, ini dioperasi, kemudian
hasilnya kira-kira seperti ini. Oh, ini sudah dioperasi seperti ini cash plus kah atau masih ada keberlanjutannya lagi? Selanjutnya kepalanya belum beres. Terus masih harus perawatan lukanya. Kita harus jaga dia supaya area situ tetap clean, tetap bersih, supaya adiknya cepat baik. Nah, jadi udah sama ibunya. Nama adiknya siapa, Bu? Yasmin. Yasmin. Tadi yang Prof jelaskan, Prof Rina ada di situ sama Dokter Putri dari situ. Jadi ibu siapa, Maaf, Bu? Ibu Ambar. Ibu Ambar punya anak pertama namanya Yasmin. Iya. Setiap orang termasuk saya juga punya pengalaman seperti ini, Bu. Ibu katanya dari Lampung. Benar. Dari Saya Lampung. dari Lampung. Di awal ketika lahir seperti apa, Bu? Sampai akhirnya adik dibawa ke RSCM, kan perjalanannya juga lumayan juga ya, Bu ya. Jadi Dede ini udah ketahuan dari umur 16 minggu dalam kandungan. Sudah ada ketahuan kalau ada benjolannya. Jadi bayinya berkembang, benjolannya juga ikut berkembang. Makanya lahirnya harus sesar kemarin kan. Terus nggak sesuai sama prediksi dokter, pas keluar itu nggak taunya di benjolannya itu ada lukanya gitu. Jadi harus segera ditanganin, dan di rumah sakit Lampung itu kan juga belum ada yang berani nanganin. Jadi kami harus lari ke RSCM, harus lari ke Jakarta, harus memberanikan diri lari ke sini tanpa rujukan dari Lampung gitu. Oh, nggak ada rujukan dari sana? Iya, benar. Sampai kepikiran bawa ke RSCM, gimana ceritanya, Bu? Kalau masuk ke RSCM-nya kemarin kami numpang rujukan dari Sunter. Jadi masuk ke Vaskes tingkat pertama ke Puskesmas, lalu ke Hermina Podomoro, dari Hermina Podomoro langsung dilarikan ke sini masuk IGD pertamanya. Karena kondisinya Dede emang rebel banget waktu kemarin. Jadi umur 2 minggu langsung lari ke sini, 2 minggu setelah lahir. Sekarang udah berapa, Bu? Tanggal 29 nanti 2 bulan. 2 bulan. Iya. 2 bulan. Dengan 2. penyakitnya tadi apa, Dok? Teratoma. Teratoma. Selama 2 bulan berada di berarti sudah berapa lama nih ada di NICU RSCM? Oh, kurang lebih 1 bulan lebih ya. 1 bulan. 1 bulan lebih lah. Apa yang dirasakan? Pasti sedih ya. Sedih, jelas. Apa yang dirasakan, pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman di sana? Perjuangannya seperti apa? Ya, yang jadi tujuan pertama yang jadi tujuan pertama, saya pengennya anak saya cepat sehat. Cepat bisa pulang ke Lampung. Amin. Dengan keadaannya yang benar-benar sehat seperti bayi-bayi lainnya. Terus kalau di sini kami tinggalnya kan di ruang tunggu, yang membuat kami kayak kuat gitu, karena kami melihat Pak di sini juga banyak orang tua yang berjuang seperti kami gitu. Jadi kami di sini kuatnya karena itu. Kami semangat, kami yakin kalau anak kami pasti sehat. Itu sih kalau untuk perjuangannya. Terus apa suka dukanya di sini banyak banget yang nggak bisa diceritain. Pokoknya kami di sini yakinnya apapun yang kami alamin, apapun yang kami hadapin hari ini, tujuannya cuma anaknya pengen cepat sehat gitu. Pengalaman tak bisa terlupakan selama sebulan di sini. Pengalamannya nggak bisa dilupain. Kurang support dari anggota keluarga ataupun orang-orang lain, orang-orang terdekat. Jadi di sini kayak anak ini apa ya? Anaknya ini kayak ya ini jatah kamu loh gitu, urusan kamu gitu. Nah, kurang support dari orang-orang terdekat. Terus di sini juga pokoknya itu kurang dukungan. Kami sebenarnya butuh dukungan banget, maksudnya anak kami lagi kena musibah, kami lagi ada musibah kayak gini loh gitu. Kurang dukungan dari keluarga yang buat kami kadang ngerasa hidup sendiri. Merasa berjuang sendiri. Bu, ini ada Prof Rina, ada Dokter Putri, ada teman-teman yang menjaga anak-anaknya Ibu.
Mau menyampaikan apa mungkin ke Prof Rina yang punya cita-cita besar bersama teman-temannya untuk buat Gedung Kiara itu yang tadi dijelaskan? Kalau dari kami ya pasrahnya sama Allah, cuman titipnya ke suster-suster, ke Profesor Rina ataupun ke dokter-dokter jaga yang di sini. Kami pasrah sama titip untuk pengobatan Yasmin sampai sehat. Insya Allah ya. Iya. Ini sayang juga sih lagi pandemi. Sebenarnya di Kiara itu kami sudah bangun dulu, ada berapa kamar ya. Jadi untuk ibu-ibu seperti gini dia nggak usah repot, dia bisa kita sediakan namanya rumah singgah. Bagus. Malah dikasih makan lagi di situ. Kami bekerja sama dengan yayasan RMHC namanya. Cuma satu-satunya ada di Indonesia, di dalam rumah sakit ada, jadi ibu tuh bisa mandi, tidur dulu, balik lagi. Cuma sekarang harus ditutup gara-gara COVID gitu. Jadi ini Gedung Kiara yang dari tadi dokter Prof Rina menceritakan cita-cita besar bersama dengan teman-teman beliau. Gedung itu yang sekarang dipakai untuk COVID ya, tapi nanti pasca COVID akan kembali berfungsi untuk gedung ibu dan anak. Kita doakan semoga semuanya rampung pembangunannya, semua alat-alat lengkap, karena dokter-dokter canggihnya udah ada. Di sini sampai ke ujung depan dekat depannya ini kan separuh, baru separuh. Berarti itu akan semua berbagai macam penyakit ibu anak bisa dihandle di situ. Masya Allah. Tapi ibu yang hubungannya dengan kehamilan ya, dengan kehamilan, iya. Bukan ibu yang misalkan sakit kanker paru, nggak bisa. Pokoknya yang kaitannya dengan ibu tuh kehamilan, kelahiran, kewanitaan lah gitu. Katanya nih sama mereka, ini murid-murid saya, kita nggak pernah datang punya duit nggak, bahkan punya surat BPJS pun kita nggak tanya, kita tidak bolehkan. Pokoknya itu manusia, tolong dulu surat belakang. Jadi kalau pertanyaan yang ditanyain Mbak Oki itu memang sering ditanyakan orang, Prof, karena waktu itu juga masih ada yang nelpon tuh. Ini padahal kita nggak pernah. Kalau gini, kalau bisa mereka bawa dong surat, ya kan? Tapi seandainya kan kita masih memberi waktu 3 kali 24 jam, Mbak. Ya betul ya, Dek? Iya. 3 kali 24 jam. Buat ngurus BPJS. Anaknya bawa dulu, kita tolong dulu, mau operasi apa gitu. Mereka ngurus masa 3 kali 24 jam tuh hari kerja loh. Kalau seperti sekarang nih hari libur nggak dihitung sama kita. Misalkan datang kemarin, ini bukan 2 hari, baru sehari, karena ini libur. Nanti besok ada Kamis dan Jumat. Gak kurang apa lagi begitu, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Oke, kita bantu. Masya Allah. Jadi Prof Rina sudah menyampaikan pada kita semua bahwa beliau dan teman-teman itu tidak menolak pasien ya dok ya. Rumah sakit tidak menolak pasien, jadi siapapun datang. Banyak pasien-pasien yang tidak punya biaya juga, kemudian datang kemari, anaknya beri tindakan dulu, sembari ibunya mengurus salah satunya BPJS ya dok ya. Tapi tentunya kami juga punya keterbatasan. Jadi ya kadang-kadang dia datang seperti gini nih, kalau datang lagi satu di mana nih? Di situ aja berdua gitu. Ya kan jangan marah. Terus gimana? Gitu. Ayo mau di sini atau nggak jelas? Ya kan kadang-kadang kan keliling, ngutang nggak tahu rumah sakit mau kemana. Nggak ada duit lagi. Kalau punya duit nggak makan kita. Kadang-kadang kita melihat rumah sakit swasta itu masih kosong, tapi mereka kan nggak bisa. Ya saya ngerti gitu. Kalau mereka nerima, nanti yang bayar siapa? Sementara biaya ini tinggi sekali ya dok ya. Wah tinggi banget. Marahnya waktu Sulaiman sakit itu, wah akhirnya mendapatkan suntikan dana dari saudara-saudara karena lumayan. Lumayan. Ada lagi satu lagi tempat ini kita lihat lagi. Harga kan dia. Oh ini biaya prematur ya guys ya. Sus ya, terima kasih. Masih pasien 5, Prof. Pasien 5 tadi. Jadi karena menerima semua pasien, pada akhirnya mau tidak mau bayi-bayinya pas ada dengan
lumayan padat di satu ruangan. Karena prinsipnya beliau dan Tangguri ya, teman-teman Bu, tidak ya? menolak pasien siapapun itu. Bu siapa namanya? Kita lihat lagi yuk. Iya. Nomor Bu Ari. Salah satu Hai dokter Putri. Oh, sebentar ya. seadanya aja udah kayak budak. Masya Allah. Biasanya gimana? Oh, kok nggak pakai alat itu dok? Nggak pakai gini? Yang ini adik-adik di sini. Oh ini udah mau Bu Ari izin Oh, udah sebentar sehat. ya. Mbak Oki mau melihat ini boleh ya? Nggak Kalau apa-apa ya? nggak diambil tuh jadinya gimana ya dok? Maksudnya? kasih yayasan. Oh, Yayasan kita apa sih hubungi dulu, dikunjungi, didatangi rumah, kadang-kadang bohong rumahnya, kasih alamat salah, pakai lewat apa pos kota atau apa gitu ya, radio diumumkan gitu sampai 3 bulan kalau nggak salah, nggak juga diambil, ya udah kasih yayasan. oh jadi banyak bayi-bayi yang orang tuanya pergi aja gitu ya dok ya? Mbak Oki udah pernah lihat kangguru kan ya? Apa? Kangguru, perawatan kangguru. Oh iya iya. Ini Bayi prematur. bayi prematur skin to skin gitu ya? Iya, Oh ya, betul. masya Allah. Ini Bu Ari kebetulan lagi perawatan metode kangguru. Tapi adik semuanya sehat kah? Hanya prematur? Alhamdulillah. Kita lagi naikin berat badannya dulu ya Bu ya. Sama mau ngelatih biar bisa minum sendiri. Masya Allah, Biar semangat nggak bisa ibu. pakai selang. Masya Allah. Ini Alhamdulillah. semua bayi sehat kah dok? Ini bayi yang kira-kira udah jauh lebih stabil, persiapan buat mau pulang. Oh mau pulang, masya Allah. Jadi persiapan dilihat dulu nih ntar. Ini kan masih pakai selang semua nih Mas nih dari ujung ke ujung tuh. Tuh pakai selang semuanya kan. Itu pakai selang karena prematur ya dok ya? Karena prematur, belum bisa minum. Kadang-kadang dia ngisepnya juga masih belum bagus. Ya udah sementara pakai selang dulu. Nanti kalau udah bisa pulang ya selangnya kita lepas. Masya Allah. Tapi kalau yang ada di sini kan berarti bayi yang pernah ada masalah kesehatan kan dok ya? Kalau nggak kan nggak mungkin ada di ruangan ini kan? Iya betul. Itu Prof Rina mau nunjukin kita sini sekarang. Ini si ini waktu Lucu. Ih lucunya. aku datang itu udah kurus kering, gizi buruk. Ini lucu banget, sehat tuh matanya melek Gizi itu. buruk, terus udah itu dioperasi berkali-kali. Walaupun ini sebenarnya juga masih gizinya belum baik. Kita ada nggak ya itunya grafiknya ya? Ada. Tapi adek itu nggak apa-apa nih dok ininya perutnya. Ya lagi pelan-pelan perbaikan lah. Maafin mama ya nak. Mama tahu ada anak yang kuat. Sehat ya sayang. Mama, ayah, abang Akmal, semuanya sayang Adam. Semuanya pengen Adam sehat. Kuat enak, sehat ya sayang. Mama sayang Adam.